Yo Sin Geng sekalian, gimana kabar hari ini? Beberapa menit ke depan, kita akan membahas film bertema Perang Dunia II dari kubu Jepang. Film berjudul The Great War of Archimedes rilis di tahun 2019, di mana didirect oleh Takashi Yamazaki. Dan dibintangi oleh om-om yang penuh karisma, Hiroshi Tachi. Si cantik Minami Hamabe, Masaki Suda, dan masih banyak lagi. Kita akan berfokus pada seorang mahasiswa jenius yang diangkat menjadi mayor karena bakatnya dalam matematika. Dia bernama Mayor Tadashi Kai, salah satu orang yang ikut menyempurnakan desain kapal Yamato, kebanggaan macan Asia di medan Pasifik Perang Dunia II. Tanpa banyak basa-basi, kita akan menuju ke alur ceritanya. Awal kisah bersetting di tahun 1933, 12 tahun sebelum kekalahan Jepang di medan Pasifik Perang Dunia II. Di tahun tersebut, Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa yang saat ini kita sebut dengan PBB. Panglima tertinggi Angkatan Laut Jepang bernama Yamamoto berencana untuk mengajukan pembuatan kapal induk. Menurutnya, pertempuran laut kurang efektif dan perang masa depan akan lebih mengedepankan pertempuran udara. Pemikiran tersebut sangat bertentangan dengan keinginan dari beberapa petinggi lain, termasuk Mayor Jenderal Shimada dari Departemen Angkatan Darat. Di mana dalam pertemuan para petinggi, Yamamoto bersama perancang kapalnya bernama Fujioka tetap kekeh dengan pandangannya soal pertempuran udara. Dari kubu Shimada mengajukan pembuatan kapal perang yang dirancang oleh Hirayama. Mereka ingin menjaga image kekaisaran Jepang yang memiliki armada laut hebat sejak Perang Dunia Pertama. Sang Menteri Angkatan Laut Osumi tampak bingung dan akan memberikan keputusan 2 minggu ke depan. Laksamana Jenderal Nagano berpihak pada Yamamoto karena memiliki pemikiran yang sama, yakni pembuatan kapal perang akan memakan anggaran yang lebih besar dibanding dengan kapal induk. Nagano mengetahui bocoran anggaran dari proposal milik Hirayama, di mana tertulis angka yang jauh lebih murah dibanding rancangan desain kapal induk milik mereka. Yamamoto menyadari ada yang janggal mengenai anggaran. Pasalnya, pembuatan kapal perang seharusnya memiliki anggaran lebih banyak dibanding kapal induk. Nagano segera memerintah Fujioka untuk menghitung ulang anggaran dari kapal Hirayama. Namun dalam kurun waktu 2 minggu, tidak memungkinkan bagi seorang perancang kapal menghitung anggaran tanpa mengetahui detail bahan yang digunakan. Untuk itu, mereka menemui seorang mahasiswa yang paling jenius di bidang matematika bernama Tadashi Kai. Selain mahasiswa, Kai juga guru les putri perusahaan pembuat kapal Ozaki yang bernama Kyoko. Kai dikeluarkan dari Universitas Imperial dengan tuduhan pelecehan pada Kyoko. Dengan penghormatan, Yamamoto meminta Kai untuk membantunya menguak jumlah anggaran kapal Hirayama. Dirinya yang menerima fitnah telah membenci negaranya sendiri dan berniat meneruskan sekolahnya di Amerika Serikat. Yamamoto menjelaskan bahwa ke depan perang pasti akan terjadi, dan lawan mereka adalah negara yang akan dikunjungi oleh Kai. Mendengar hal tersebut, Kai tertawa. Hal yang sangat mustahil bisa dimenangkan oleh Jepang. Dalam perhitungannya, kekuatan Jepang hanya 1:50 dari Amerika. Untuk itu, Yamamoto meminta bantuannya agar para petinggi tidak membuat kapal perang yang tidak guna di perang masa depan. Sampai di mana Kai akan berangkat menuju Amerika. Dia mengurungkan niatnya karena dia tidak tega jika harus melihat wanita yang dicintainya akan mati di medan perang. Sekalipun dia telah menerima fitnah, namun rasa cintanya pada Kyoko tidak pernah berubah.
Kai bergegas menemui Yamamoto dan menerima permintaannya. Di tempat itu pula, Kai diangkat menjadi angkatan laut berpangkat mayor. Sekalipun sempat menolak menjadi anggota militer, namun akhirnya Kai menerima mandat tersebut. Salah satu bawahan Yamamoto, Letnan Tanaka, ditugaskan untuk membantu Kai menjalankan tugasnya. Di hari pertama, Kai ingin mempelajari ukuran kapal perang yang asli. Untuk itu, bersama Tanaka dia pergi ke pangkalan militer dan menaiki kapal perang Nagato. Gejolaknya yang gila akan mengukur benda tidak dapat dibendung lagi. Dia mengukur ukuran kapal tersebut menggunakan meteran. Selain itu, Kai juga mencuri informasi rancangan kapal Nagato, mulai dari ketebalan baja hingga hal paling kecil yakni diameter baut yang digunakan. Kapal Nagato berukuran sepertiga dari kapal usulan Hirayama. Kai ingin membuat gambaran kasar kapal Hirayama melalui ukuran dari kapal Nagato. Walaupun belum pernah menggambar rancangan kapal, dengan semua buku yang dia pelajari semalaman, Kai yakin mampu menyelesaikan gambarannya. Bersama dengan Letnan Tanaka, Kai bekerja siang dan malam menggambar ulang rancangan kapal Hirayama. 2 hari kemudian, desain dari mereka telah selesai. Namun masalah muncul di mana mereka tidak mengetahui harga dari setiap bahan. Begitu juga dengan biaya untuk pegawai. Mereka memutuskan untuk pergi ke perusahaan swasta untuk meminta informasi mengenai detail harga yang dibutuhkan. Namun seluruh perusahaan pembuat kapal di Tokyo telah disogok oleh pihak Hirayama hingga menutup mulut. Sementara itu, antara pihak Hirayama dan Osumi telah melakukan kong kali kong untuk mempercepat pengambilan keputusan desain kapal yang dipilih. Kai Tadashi Shosaga, oai ni naritai no wa anata ga kikkake desu. Di tengah kebingungan, sang pujaan hati memberikan saran bahwa ada perusahaan pembuat kapal yang pernah menentang kemiliteran. Karena pembangkangan tersebut, dia diasingkan dan hanya boleh beroperasi di Osaka. Waktu pengambilan keputusan akan jatuh 1 minggu lagi. Mereka tak punya banyak waktu. Perjalanan Tokyo ke Osaka setidaknya membutuhkan 2 hari perjalanan menggunakan kereta. Setibanya di sana, Kai dan Tanaka langsung mendapatkan penolakan. Karena Osato, sang pemilik perusahaan, tak mau lagi berhubungan dengan militer. Dengan keteguhan hati, mereka menunggu di kantor Osato selama 2 hari. Si malaikat cantik Kyoko datang dan meyakinkan Osato. Mendengar alasan Kai yang ingin menyelamatkan masa depan Jepang, Osato memberikan informasi yang mereka cari. Sesegera, Kai menghitung harga dari masing-masing bahan. Di tengah kondisi yang kian dipersempit waktu, salah satu karyawan membawakan surat untuk Kai dan Tanaka. Alangkah terkejutnya bahwa pengambilan keputusan akan dimajukan besok. Itu artinya, mereka hanya memiliki waktu 14 jam sebelum sidang dimulai. Selain itu, kereta terakhir yang akan ke Tokyo berangkat 2 jam lagi. Semua merasa usahanya telah sia-sia. Namun Kai dengan ide cemerlang menemukan sebuah rumus di mana dia mampu menentukan jumlah anggaran tanpa harus menjumlah seluruh bahan. Mereka hanya membutuhkan harga dari jumlah baja yang digunakan. Di sepanjang perjalanan, Kai, Tanaka, dan Kyoko menghitung jumlah dari baja yang akan digunakan. Bahkan, hingga memasuki ruang rapat, mereka berdua masih terus meneruskan perhitungannya. Nagano dan Yamamoto mencoba mengulur waktu untuk mereka berdua.
Hingga di detik terakhir sebelum semuanya diputuskan, Kai angkat bicara. Sisa perhitungan sepenuhnya dipasrahkan oleh Tanaka. Dia menjelaskan rumus yang dibuatnya, semuanya begitu masuk akal. Pihak Shimada mulai keringat dingin melihat penjelasan Kai. Mereka segera membuat alasan bahwa rumus Kai hanyalah bualan hasil cocok logi. Untuk itu mereka minta pembuktian dengan menyebutkan jumlah baja yang digunakan pada kapal-kapal sebelumnya. Dan hasil anggarannya sama persis dengan yang ada di catatan. Tak hanya sekali, mereka melakukan tes hingga 3 kali dengan akurasi 99%. Kemudian di saat yang bersamaan, Kai telah menyelesaikan hitungannya. Dan hasil yang didapat, anggaran kapal perang Hirayama memakan biaya 2 kali lipat dari apa yang mereka tuliskan. Hirayama yang sedari awal diam pun akhirnya ikut bicara, bahwa dia memang sengaja mengurangi jumlah biaya yang dituliskan. Hal tersebut bertujuan agar dunia tidak mengetahui rencana Jepang yang ingin membangun kapal perang super besar dengan biaya ratusan juta yen. Utamanya kandidat lawan mereka di perang mendatang yakni Amerika Serikat. Setelah menerima alasan dari Hirayama, Menteri menjatuhkan keputusan untuk membangun kapal milik Hirayama. Sebelum rapat tersebut dibubarkan, Kai menyadari sesuatu. Dengan rumus yang dibuatnya, dia menyatakan bahwa desain kapal Hirayama memiliki kekurangan. Ketika Kai menunjukkan rancangan tiruannya, Hirayama terkagum-kagum. Pasalnya, rancangan tersebut dibuat dalam beberapa hari saja. Belum lagi setiap detail informasi yang sangat akurat dan lebih efisien dari yang dibuat Hirayama. Kapal dengan panjang 300 meter tersebut tidak akan mampu menahan badai. Sekalipun badai mungkin terjadi, namun lalai dengan kemungkinan terkecil adalah kesalahan yang fatal dari perancang kapal. Hirayama pun menarik kembali proposalnya dan mengundurkan diri. Esoknya Kai diundang ke rumah Hirayama untuk melihat desain keseluruhan dari kapal Hirayama. Dia meminta rumus yang digunakan Kai untuk mengetahui kapal sanggup bertahan dari gelombang badai. Hirayama tahu dari sorot mata Kai yang cinta akan keindahan, di mana jauh di lubuk hatinya ingin agar kapal tersebut dapat berlayar. Kapal besar kokoh, megah nan indah. Selain itu, Hirayama sudah mengetahui rencana dari para petinggi kemiliteran bahwa perang akan tetap meletus apapun yang terjadi. Menurutnya, para petinggi terlalu dilema dengan kemenangan beruntun mereka di Perang Jepang-Rusia dan Perang Dunia Pertama. Hirayama menyadari betul bahwa peluang kemenangan melawan Amerika Serikat sangat kecil. Untuk itu, dia dengan sengaja kekeh untuk membuat kapal perang yang megah sebagai lambang kebanggaan negara Jepang. Bukan mengincar kemenangan, melainkan ingin mencatat sejarah bahwa Jepang yang kalah perang memiliki armada laut yang hebat. Maka dari itu dia menamai kapalnya dengan sebutan Yamato, nama lain dari negara Jepang. Sembilan tahun kemudian, tepatnya 2 bulan setelah penyerangan Pearl Harbor, kapal Yamato telah berlayar. Dan film ditutup dengan tenggelamnya kapal Yamato di Perang Pasifik. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana semangat orang Jepang sekalipun mereka tahu bahwa mereka akan kalah dari Amerika dan Inggris. Berusaha kalah dengan penuh gaya dengan menciptakan kapal monster yang bisa dibanggakan hingga anak cucu kelak. Terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Tuliskan juga pendapat kalian
mengenai film bersejarah ini. Sampai bertemu lagi di konten Scene Life Story selanjutnya. Bye-bye!